Iya betul banget, walaupun secara hukum ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur soal pertanahan, namun dalam praktiknya itu sering ada tumpang tindih kebijakan, lemahnya penegakan hukum, dan juga kurangnya perlindungan terhadap hak masyarakat, khususnya masyarakat adat. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Agraria. Di episode kali ini kita akan membahas tentang konflik agraria yang ada di Lampung Tengah antara warga dan PT Bumi Sentosa Abadi. Nah, aku nggak sendiri nih, sudah ada Dinda dan Desiwa yang bakal bantu jelasin tentang topik hari ini. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam nih mengenai konflik yang ada di Lampung Tengah, boleh nggak sih dari kawan-kawan menjelaskan apa itu konflik agraria? Oke, jadi konflik agraria itu pada dasarnya adalah konflik kepentingan yang terkait penguasaan, kepemilikan lahan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya. Nah, konflik ini muncul karena perbedaan pendapat atau karena tanah itu memiliki nilai yang tinggi. Nah, jadi bukan cuma secara ekonomi saja, tapi juga secara sosial dan juga secara budaya. Nah, di Indonesia sendiri, konflik agraria ini sering terjadi karena perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Berarti konflik agraria ini terjadi bukan cuma karena sertifikat tanah ya? Iya betul banget, walaupun secara hukum ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur soal pertanahan, namun dalam praktiknya itu sering ada tumpang tindih kebijakan, lemahnya penegakan hukum, dan juga kurangnya perlindungan terhadap hak masyarakat, khususnya masyarakat adat. Jadi konflik agraria itu sifatnya multidimensi, tidak hanya melibatkan satu atau dua stakeholder, tapi juga ada beberapa pihak seperti warga, pemerintah, perusahaan. Nah, jadi nggak cuma tentang legalitas formal aja. Nah, berdasarkan kasus yang ada di Lampung Tengah nih antara warga dan PT Bumi Sentosa Abadi, boleh nggak dari kawan-kawan bantu jelasin nih gambaran umum terjadinya konflik? Nah, jadi konflik ini tuh melibatkan warga dari 3 desa dan juga PT Bumi Sentosa Abadi atau PT BSK. Nah, ada ratusan hektar nih lahan yang dialihkan ke perusahaan. Jadi lahan masyarakat itu dialihkan atas nama perusahaan karena perusahaan itu punya HGU atau hak guna usaha. Nah, sebagian petani itu memang setuju dan juga menerima kompensasi, tapi juga ada yang menolak karena merasa tanah itu tuh adalah sumber penghidupan utama mereka. Jadi segala kebutuhan mereka itu dipenuhi dengan mata pencarian mereka di lahan itu. Makanya mereka enggan untuk memberikan tanah itu kepada perusahaan walaupun perusahaan sudah memberikan kompensasi. Nah, bahkan ada klaim bahwa tanah tersebut itu merupakan tanah adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Makanya kenapa masyarakat itu enggan untuk memberikan kepada perusahaan, karena masyarakat merasa bahwa tanah itu adalah tanah nenek moyang mereka, tanah adat mereka, sehingga untuk menyerahkan kepada perusahaan mereka tidak ingin gitu. Jadi kenapa nih konflik yang ada di Lampung Tengah antara warga dan PT Bumi Sentosa Abadi sampai memanas dan melibatkan aparat? Nah, itu tuh terjadi karena perbedaan klaim yang cukup tajam antara pemerintah yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik negara dan berdasarkan hak guna usaha itu sudah diberikan izin kepada perusahaan. Sedangkan kalau di masyarakat mereka merasa bahwa mereka memiliki tanah tersebut atau memiliki histori terhadap tanah tersebut secara turun-temurun yang mereka merasa tanah itu adalah tanah adat. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi atau melibatkan aparat? Nah, ketika mediasi antara kedua belah pihak ini tidak berjalan dengan lancar, maka biasanya akan terjadi bentrokan antara keduanya sehingga aparat itu akan turun untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, jadinya konflik agraria ini bukan hanya berkembang, bukan hanya dari konflik sosial, tapi bisa menjadi lebih luas. Nah, kalau dilihat dari jurnal yang kita bahas nih, apa aja sih faktor utama penyebab konflik ini? Nah, faktor utama penyebab konflik ini yang pertama itu proses penyerahan lahan yang dianggap kurang transparan dan tidak sepenuhnya adil menurut masyarakat.
Kedua, kompensasi yang dinilai tidak sesuai dengan nilai ekonomi maupun nilai sosial yang ada di masyarakat. Ketiga, adanya tekanan nih atau intimidasi yang membuat masyarakat itu merasa dirugikan gitu. Tekanan-tekanan ini berasal dari aparat atau pemerintah itu sendiri gitu. Kalau menurut Desiwa nih, gimana penyebab utama konflik ini terjadi? Penyebabnya ini sih karena dari perspektifnya pengelolaannya ini, kalau dari perusahaan mereka menggunakan lahan ini sebagai lahan untuk produksi, sedangkan kalau masyarakat biasanya itu menggunakan lahan ini untuk sumber kehidupan mereka. Nah, dampaknya ini bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari psikologis, karena kebanyakan masyarakat atau orang-orang yang di tanah adat itu menggunakan tanah ini untuk kehidupan atau sumber daya mereka yang bisa mereka gunakan secara terus-menerus. Sedangkan kalau perusahaan itu mereka menggunakannya untuk produksi dan penghasilan untuk perusahaan tersebut gitu. Nah, dari masalah yang terjadi di Lampung Tengah dan PT Bumi Sentosa Abadi, solusi yang paling realistis nih menurut kawan-kawan, boleh disampaikan nggak? Nah, menurut aku ya, mediasi antara kedua belah pihak itu cukup penting untuk menuntaskan konflik antara keduanya. Namun, jika mediasi kedua belah pihak ini tidak berjalan dengan baik, maka mereka perlu melibatkan aparat. Namun, penglibatan aparat ini juga merupakan proses yang cukup panjang dan biasanya biaya yang dikeluarkan untuk menangani proses ini lebih banyak yang dikeluarkan. Jadi sebaiknya kalau bisa mediasi antara kedua belah pihak lebih baik dilakukan mediasi. Nah, aku setuju sih, karena selain itu kan pemerintah harus lebih tegas kan dalam memastikan transparansi izin dan juga perlindungan hak masyarakat, termasuk khususnya hak tanah adat. Nah, pendekatannya itu harus komprehensif atau menyeluruh, bukan cuma soal hukum aja, tapi juga soal sosial dan juga ekonomi yang ada di masyarakat gitu. Ya, betul juga tuh. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa konflik agraria itu bukan sekedar soal kepemilikan tanah, tetapi juga soal keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Nah, terima kasih kepada Dinda dan Desiwa atas penjelasannya. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang kompleksnya konflik agraria di Indonesia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.